Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu lagi di pertemuan kelima. Tema kita hari ini adalah tentang CO2 di air laut. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang asam basa, kemudian sistem karbonat. Nah, kedua hal tersebut itu masih berhubungan dengan keberadaan CO2 di air laut. Tetapi di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas secara lebih detail tentang karbonat dan CO2, tetapi kita akan lebih membahas bagaimana bentuk CO2, bentuk karbon yang ada di air laut. Nah, kenapa CO2 ini penting harus kita pelajari? Yang pertama adalah karena karbon dioksida itu termasuk gas yang dominan di alam. Jadi selain nitrogen, selain oksigen, selain argon, maka CO2 ini adalah gas yang dominan. Nah, sebagai gas yang dominan, CO2 itu penting untuk proses pembuatan senyawa organik. Dalam hal ini melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman ataupun organisme yang memiliki kemampuan untuk memproduksi tanaman melalui proses fotosintesis. Kemudian CO2 ini juga dihasilkan dari proses respirasi. Nah, tetapi pada saat ini CO2 itu lebih dominan dihasilkan dari aktivitas manusia. Salah satunya adalah terbentuk dari efek gas rumah kaca. Nah, seperti apa sih gas rumah kaca itu? Proses terbentuknya dan bagaimana pengaruhnya terhadap CO2. Kemudian yang ketiga, bentuk CO2 itu 98% terlarut di dalam air atau bereaksi dengan air itu membentuk asam karbonat dan karbonat. Kemudian CO2 itu merupakan senyawa yang susah untuk diprediksi. Kenapa dia susah diprediksi? Karena pengaruh dari perturbasi air laut atau gangguan terhadap air laut. Nah, misalnya, jika di atmosfer CO2 itu meningkat 2 kali lipat konsentrasi CO2-nya, tetapi di akhir itu hanya meningkatkan 10% dari total karbon anorganik yang terlarutnya. Kemudian di atmosfer ketika terjadi hujan atau presipitasi, maka akan terjadi penurunan CO2 dan berubah menjadi kalsium karbonat. Nah, tetapi di atmosfer sendiri itu tidak terjadi penyerapan karbon dioksida. Nah, penyerapan karbon dioksida itu baru terjadi ketika terjadi perubahan salinitas. Nah, perubahan alkalinitas ini itu akan membentuk kalsium karbonat. Tetapi dengan pembentukan kalsium karbonat, maka CO2 itu akan dilepaskan dari air laut. Jadi konsentrasi atau bentuk kalsium karbon dioksida di air laut itu susah untuk diprediksi karena banyak faktor yang terjadi atau faktor yang mempengaruhi dari terbentuknya atau bentuk dari karbon yang ada di air laut. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sistem karbonat itu. Jadi di atmosfer itu bentuknya adalah karbon dioksida, di lautan itu karbon dioksida akan bereaksi dengan H2O, kemudian akan membentuk asam karbonat. Asam karbonat itu jika dia melepaskan ion hidrogennya akan membentuk bikarbonat. Dan ketiga reaksi ini terjadi secara reversible atau bolak-balik. Nah, apa yang mempengaruhi? Di minggu sebelumnya sudah kita bahas bahwa yang mempengaruhi adalah pH dan alkalinitas. Nah,
Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa pembahasan kali ini tentang bagaimana bentuk atau disosiasi karbon atau spesies karbon. Di sini ada sebuah reaksi bahwa jumlah karbon total itu tergantung dari berapa banyak dalam bentuk senyawa asam karbonat, kemudian bikarbonat, dan karbonat itu sendiri. Jadi dua, yang pertama ini dalam bentuk asam, yang ketiga ini dalam bentuk basa. Jadi berapa jumlah karbon yang ada di air itu tergantung berapa jumlah karbon di dalam H2CO3. Berapa jumlah karbon di dalam CO3-, berapa jumlah karbon dalam CO3-2. Adalah total karbonat spesies atau total karbon. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa banyaknya karbon, jadi jumlah ketiga senyawa yang terbentuk inilah yang harus kita hitung. Nah, bentuknya ini H2CO3, HCO3, dan CO3 itu tergantung dari pH. Nah, kita bahas dari bentuk yang pertama. Jadi kita lihat ada 3 bentuk di sini, H2CO3, HCO3, dan CO3-2. Kita lihat bentuk yang pertama. Bahwa H2CO3 itu merupakan senyawa yang terbentuk dari ikatan HCO3- dan H positif. Sehingga berapa total H2CO3 itu akan tergantung dari jumlah atau konsentrasi masing-masing unsurnya. Jadi H2CO3 itu akan tergantung dari konsentrasi HCO3 dan konsentrasi H positif. Nah, perbandingan antara unsur yang terbentuk, unsur pembentuk dan unsur yang terbentuk itu akan membentuk sebuah konstanta yang kita sebut sebagai konstanta keseimbangan yang pertama. Karena kita membahasnya adalah disosiasi yang pertama. Sehingga berapa ketetapan keseimbangan yang pertama ini adalah konsentrasi H positif, kemudian konsentrasi HCO3 dibagi dengan konsentrasi H2CO3. Nah, dari persamaan ini kita bisa bolak-balik mana yang kita ketahui. Kalau kita ketahui H2CO3, kita bisa, dan semua ini kita bisa menghitung konstanta keseimbangannya. Kalau konstanta keseimbangan kemudian H2CO3 kita ketahui, kita bisa menghitung HCO3. Nah, konsentrasi H positif ini mencerminkan pH. Berarti pada kondisi ini, kondisinya asam atau basa. Pada konsentrasi ini kondisinya adalah asam, karena yang dihitung adalah konsentrasi H positif. Kalau basa, dia lebih cenderung yang dihitung adalah konsentrasi OH negatif. Jadi kita punya satu persamaan untuk menghitung konstanta keseimbangan dari disosiasi yang pertama. Sekali lagi, apa itu disosiasi? Ini adalah bentuk atau perubahan CO2 yang ada di air laut. Atau bisa kita sebutkan spesiasi dari karbon dioksida. Nah, H2CO3 ini adalah spesiasi yang pertama. Oke, selanjutnya, disosiasi yang kedua. Kalau yang pertama tadi, kita lihat lagi, ini adalah H2CO3. Kalau ada perubahan pH atau alkalinitas, dia akan berubah menjadi HCO3-. Dan HCO3- ini itu merupakan disosiasi yang kedua. HCO3- ini bisa terbentuk atau membentuk CO3-2- plus H positif. Jadi HCO3 itu bisa terbentuk karena ini, atau karena ada perubahan pH, maka dia akan membentuk CO3-2- atau H positif. Sehingga perbandingan antara konsentrasi senyawa yang terbentuk dan pembentuknya, atau bisa kita balik, ini akan
dapat kita hitung konstanta kesetimbangan yang kedua, karena kita menghitung disosiasi yang kedua. Jadi yang terbentuk adalah H positif dan CO3 min dibagi dengan konsentrasi HCO3 min, itu adalah besarnya konsentrasi kesetimbangan yang kedua. Sama dengan yang pertama tadi, kita bisa menghitung semua jumlah senyawanya. Kalau kita ketahui berapa misalnya CO3 min yang terbentuk atau HCO3 min mulanya kita bisa menghitung K2 kalau pH diketahui, kita bisa menghitung pH kalau K2-nya diketahui, dan seterusnya. Jadi bisa kita uraikan tergantung mana yang kita ketahui untuk menghitung salah satunya. Nah, dari kedua bentuk tadi, di HCO3 dan H2CO3, ini adalah dua bentuk disosiasi. Disosiasi itu terbentuk karena adanya sistem karbonat. Minggu lalu sudah kita bahas. Jadi CO2 dalam bentuk gas masuk ke air itu dalam bentuk terlarut, berubah, dia berdekatan dengan H2O, dan juga akan membentuk H2CO3. Nah, perubahan dari bentuk gas menjadi bentuk yang terlarut, ini akan dipengaruhi oleh konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan itu kita sebut sebagai K0. Jadi kalau tadi disosiasinya adalah K1 dan K2, ini ada K0. K0 berarti dia dari atmosfer masuk ke air. Nah, dari atmosfer masuk ke air, dia CO2 akan berikatan dengan H2O. Nah, CO2 berikatan dengan H2O, dia membentuk apa? Membentuk H2CO3. Nah, pembentukan H2CO3 ini akan menghasilkan konstanta kesetimbangan pertama. Tadi sudah kita uraikan persamaannya. Nah, H2CO3 jika dia bereaksi dengan air lagi, maka dia akan membentuk HCO3- plus H positif. Jadi di sini bisa kita sebutkan sebagai H2CO3 ketika dia berubah menjadi HCO3- dan H positif, dia akan menghasilkan konstanta kesetimbangan yang pertama. Jika HCO3 itu berubah menjadi CO3 min, ini akan menghasilkan konstanta kesetimbangan yang kedua. Tadi sudah diuraikan konstanta kesetimbangan yang pertama ini persamaannya, dan ini adalah konstanta kesetimbangan yang kedua. Nah, konstanta kesetimbangan itu dari mana kita tahunya? Ingat di SMA Anda pasti sudah diajarkan, ataupun di semester pertama tentang ini Anda diajarkan bagaimana menghitung konstanta kesetimbangan, atau yang kita kenal sebagai sistem stoikiometri. Jadi stoikiometri itu bisa disebut sebagai kimia matematik. Nah, kondisi di awal, konstanta kesetimbangan baik K0, K1, ataupun K2 ini berlaku pada kondisi yang ideal. Tapi di alam, konstanta kesetimbangan itu akan dipengaruhi oleh temperatur, oleh tekanan, dan salinitas. Nah, karena pengaruh ini, kita bisa menghitung total karbon anorganik terlarut atau total karbon dioksida, atau kita bisa singkat sebagai total karbon saja. Jadi TiC atau TCO2 atau CT itu sama, total karbon. Tapi pendekatannya adalah jumlah karbon anorganik terlarut. Jadi kita hanya menghitung yang organik saja.
Sehingga besarnya total karbon anorganik terlarut itu sebanding dengan jumlah CO2 yang akan sama dengan jumlah konsentrasi CO2 terlarut atau H2CO3 ditambah dengan konsentrasi HCO3- dan konsentrasi CO3-. Nah, selanjutnya kita bisa uraikan berapa besar atau jumlah senyawa CO2-. CO2 maksud saya. Ini bisa kita uraikan bahwa besarnya senyawa CO2 atau H2CO3 di sini, jadi ini sama dengan H2CO3 yang sama, itu adalah jumlah karbon anorganik terlarut dibagi dengan 1 plus konstan keseimbangan pertama dibagi dengan konsentrasi H positif ditambah dengan konstan keseimbangan pertama dan kedua dibagi dengan konsentrasi H positif kuadrat. Nah, kalau konstanta keseimbangan yang pertama ini kita masukkan persamaannya, ini bisa kita sederhanakan. Jadi konstanta keseimbangan pertama ini, kalau ini kita masukkan di sini, nanti bisa kita uraikan lagi persamaan ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. HCO3- ini persamaannya. CO32- ini persamaannya. Apa bedanya dengan yang di sini berarti? Di sini, ini sudah bekerja karena pengaruh temperatur, tekanan, dan salinitas. Yang di sini pada kondisi ideal. Sehingga kalau ada pengaruh temperatur, tekanan, dan salinitas, kita lebih menggunakan persamaan di sini. Jadi kalau temperatur, tekanan, dan salinitas ini kita ketahui, maka persamaan yang kita gunakan adalah ini. Nah, selanjutnya, dalam proses reaksi ini, itu akan dipengaruhi oleh keadanya keseimbangan yang lain. Keseimbangan yang lain itu apa? H2O itu akan berubah menjadi H positif dan OH negatif. Ini akan menghasilkan konstanta keseimbangan air, atau kita sebut sebagai KW. H positif OH ini adalah jumlah senyawanya, bisa dianggap sebagai bentuk pH, apakah asam ataupun basa. Nah, ketika ini terbentuk, maka H positif itu bisa bereaksi dengan senyawa lain yang lain sehingga terbentuk H3O positif atau H9O4 positif. Kenapa? H positif di alam atau di air itu tidak ada dalam bentuk bebas. Dia ketika dia terpisah dengan H2O, dia akan berikatan dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ada reaksi asam borat. Jadi ketika H2O ini terpisah, OH negatifnya ataupun H positifnya, dia bisa berikatan dengan borat. Sehingga akan terbentuk asam borat. Nah, pembentukan asam borat ini menghasilkan konstanta keseimbangan yang lain yang kita sebut sebagai konstanta borat. Besarnya adalah berapa besarnya konsentrasi dari BOH4 negatif, besarnya konsentrasi H positif dan konsentrasi BOH3. Sehingga dari BOH4 negatif ditambah dengan BOH3, ini merupakan total borat yang terbentuk. Jadi pada reaksi karbonat tadi, yang bereaksi dengan H2O, ini bisa terbentuk
persenyawaan yang lain yang akan menentukan besarnya kesetimbangan dari karbonat. Lalu bagaimana pengaruh suhu dan salinitas serta tekanan? Nah, pengaruh suhu, salinitas, dan tekanan ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan secara termodinamis. Karena dalam proses termodinamika kita mengenal adanya yang disebut sebagai energi bebas. Nah, energi bebas inilah yang akan mempengaruhi bagaimana bentuk CO2. Karena suhu dan tekanan yang menghasilkan energi bebas ini itu yang mempengaruhi reaksi karbon. Sehingga konstanta keseimbangan ini yang tergantung dari temperatur, salinitas, dan tekanan itu akan merubah komposisi spesiasi karbonat walaupun pada pH yang sama. Jadi pada pH yang sama, kalau tekanan, salinitas, dan temperatur ini berbeda, maka konsentrasinya akan berbeda. Sehingga temperatur, salinitas, dan tekanan ini akan meningkatkan konstanta keseimbangan dari pH, tapi dia akan menurunkan keseimbangan dari karbonat. Nah, beberapa penelitian yang sudah dilakukan bagaimana pengaruh suhu, salinitas, dan tekanan ini pada temperatur 25 derajat Celcius, salinitas 35, dan tekanan 1 atmosfer, besarnya konsentrasi ini berubah. pK1, pK2, pKw, dan pK borak. Ini besarnya berbeda. Ada suhu 25, salinitas 0, ini besarnya konstantanya, dan seterusnya. Jadi besarnya konstanta keseimbangan itu tidak bisa kita hitung secara sama dengan persamaan yang sudah ada tadi. Karena ada pengaruh suhu, salinitas, dan tekanan. Nah, pada kondisi ketika ini ideal, maka bisa kita hitung dengan persamaan yang di awal tadi. Jadi bagaimana kita menghitung konsentrasi CO2? Kembali lagi, jika ada keterangan salinitas, suhu, dan tekanan yang berbeda, maka berapa konstanta keseimbangannya? Kalau tidak ada keterangannya, berarti dianggap sebagai kondisi ideal. Jadi kita bisa gunakan persamaan yang di awal tadi. Nah, secara sederhana atau secara ringkasnya, berapa sih atau bagaimana kita menghitung nilai-nilai ini? Ya, ada pK1, pK2, pKw, dan pK borak. Bagaimana kita menghitungnya? Jadi di sini yang dihitung adalah log natural dari K1, K2, Kw, dan K borak. Nantinya kita infuskan atau antilenkan kita dapat konstantanya. Jadi di sini ada pengaruh suhu, ada pengaruh salinitas, ada pengaruh dari tekanan. Nah, kalau temperatur ataupun salinitas ini kita masukkan dalam persamaan ini, kita bisa menentukan. Jadi tinggal berapa kita ketahui temperaturnya, berapa salinitasnya, kita masukkan saja ke persamaan ini, akan ketemu. Berapa konstanta keseimbangannya. Jadi kalau ada persamaan seperti ini, berapa temperatur, berapa salinitas, kita hitung konsentrasi K1-nya, baru bisa kita hitung konsentrasi H2CO3, kemudian HCO3- dan CO32-. Baru bisa kita hitung.
Nah, perubahan-perubahan dari pengaruh temperatur dan salinitas itu juga tergantung dari kekuatan ionnya. Dan kekuatan ion ini juga akan tergantung dari koefisien aktivitas dari ion tersebut. Ion terlarut meningkat, tapi aktivitas ion menurun. Satu pertama karena elektrostatis yang interaksinya jauh. Kemudian yang kedua, terbentuknya ion pairing dan senyawa kompleks. Nah, apa itu kekuatan ionik? Itu suatu nilai yang dicirikan atau yang mencirikan larutan yang mengandung konsentrasi ion yang berbeda. Secara matematis kita bisa hitung besarnya ionic strength itu adalah setengah dari jumlah konsentrasi ion Ki dan muatan ion Ki. Jadi berapa konsentrasi misalnya H positifnya, kemudian muatan H positifnya berapa, kita jumlahkan, kita ketemu ionic strength. Untuk air laut, pada salinitas 35 per mol, ionic strength-nya adalah 0,7. Sehingga, kalau kita ketahui salinitasnya berapa, kalau selain 35 misalnya 25 dan sebagainya, ionic strength-nya berapa? Tinggal kita masukkan ke persamaan. Di mana salinitas itu kalau dia di antara 30 sampai 40 atau salinitas lebih kecil dari 40 tetapi lebih besar dari 30, jumlah ionic strength-nya itu cukup linear. Tinggal kita masukkan saja ke persamaan ini. Berapa ionic strength-nya salinitas 35? 0,02 kali salinitasnya. Berapa ionic strength-nya pada salinitas 37? 0,02 kali salinitasnya. Tapi kalau salinitasnya lebih besar dari 40 misalnya, atau lebih kecil dari 30, maka kita pakai persamaan ini. Kalau salinitasnya antara 30 sampai dengan 40, kita bisa gunakan persamaan ini. Yang kedua, ada koefisien aktivitas. Aktivitas itu menunjukkan nilai dari tingkah laku ion di dalam larutan. Semakin banyak ion akan menghambat gerakan ionnya. Jadi kalau ionnya semakin banyak, gerakannya akan terhambat. Sehingga aktivitas ion itu setara dengan konsentrasi ion dan koefisien aktivitas. Secara matematis, banyaknya atau besarnya aktivitas itu akan tergantung dari berapa besarnya koefisien aktivitas dan konsentrasi. Nah, pada kondisi ideal, koefisien aktivitas itu 1, sehingga aktivitasnya itu sama dengan konsentrasinya. Tetapi pada kondisi ideal ini, di air laut itu menjadi kompleks. Kenapa? Ionic strength-nya lebih tinggi karena pengaruh salinitas. Kemudian perbedaan ion dan perbedaan muatan itu membentuk ion pairing dan senyawa kompleks. Nah, apa itu ion pairing? Nah, di sini ada contohnya. Ion pairing itu adalah gabungan yang bisa dikatakan menetralisir berapa jumlah muatannya. Sehingga muatannya akan menjadi 0. Atau mungkin tidak 0, tapi dia otomatis akan terbentuk. Kalau ada Ca2 positif, dia akan selalu berpasangan dengan CO3 2 negatif. Mg2 positif dengan CO3 2 negatif. CO3 2 negatif juga akan berikatan dengan Na positif. Jadi di sini bentuk CO3 2 negatif itu akan selalu berpasangan dengan kalau ini ada di air. Nah,
Kalau ini ada di air, maka CO3 negatif akan membentuk ini. Sehingga jumlah CO3 negatifnya ini akan susah kita hitung karena dia berpasangan dengan CO3. Kalau tadi di awal kita sebutkan misalnya H2CO3 itu akan membentuk HCO3 min, HCO3 min akan membentuk CO32 min. Ketika terjadi ion pairing ini, misalnya H2CO3 dia akan membentuk HCO3 min. Tapi ketika ada keberadaan CO32 min, CO32 minnya tidak terbentuk. Karena HCO3 min ini sudah lebih dulu berikatan dengan Ca2 positif. Andaikan di awal Ca2 positif ini tidak ada, maka HCO3 akan membentuk CO3 2 min. Nah, pada saat terbentuknya CO3 2 min, ketika ada Ca2 positif, maka akan berikatan membentuk CaCO3 yang muatannya 0. Sehingga karbonat bebasnya ini akan berubah konsentrasinya. Sehingga apa dengan kondisi ini, maka pada perhitungannya awal persamaan stokiometri tadi, konstanta K0, K1, K2, dan K borak, itu akan tergantung dari berapa banyak konsentrasi dari ion bebas dan ion pairing. Ion bebas itu yang ini, ion pairing berarti yang ini. Nah, dengan adanya ion pairing ini, maka koefisien aktivitas ion bebas dan aktivitas total itu akan terbentuk. Namun untuk air yang tidak banyak ionnya, maka koefisien ion pairingnya itu akan sama atau tidak berbeda. Nah, di air laut, total koefisiennya itu akan lebih rendah dari koefisien bebasnya. Koefisien bebas berarti ketika dia pada kondisi tidak berikatan dengan ion pairing. Lalu, berapa besarnya koefisien aktivitas bebasnya atau ion singlenya? Pada kondisi elektronik lemah, besarnya adalah log YF. YF ini adalah koefisien aktivitas ion bebas. Itu sama dengan min dari berapa banyaknya konsentrasi ion A atau senyawa unsur tertentu dibagi dengan banyaknya jumlah ion bebasnya. Di sini pada kondisi ini jumlah ion bebasnya adalah 10 pangkat minus 2,3. Ini menurut Debye dan Hakal. Sedangkan menurut Davis besarnya koefisien aktivitas bebasnya atau YF-nya itu dengan bersamaan seperti ini. Jika ion bebasnya itu jumlahnya kurang dari 0,5. Nah, besarnya aktivitas ini dari ion itu adalah 1,8 kali 10 pangkat 6 dikali epsilon temperatur, ini dalam Kelvinnya, di mana besarnya epsilon itu adalah 79. Kalau suhunya itu pada 25 derajat Celcius, kalau kita konversi ke Kelvin itu berapa? Nilai A-nya adalah 0,5. Jadi nilai A pada kondisi temperaturnya 25 dan maka besarnya adalah 0,5. Nah, tadi di awal aktivitas ion bebas adalah 0,7, sehingga persamaan di atas itu tidak berlaku. Persamaan ini tidak berlaku lagi. Maka yang perlu diperhitungkan adalah total koefisien aktivitas.
Berapa tadi total koefisien aktivitas? Itu adalah jumlah YA-nya, koefisien aktivitasnya. Sehingga persamaan-persamaan ini itu tidak digunakan. Jadi koefisien bebasnya itu tidak dipakai, tapi yang lebih dipakai adalah koefisien aktivitas atau YA-nya. YS, koefisien aktivitas bebasnya itu tidak digunakan. Nah, pada kondisi temperatur dan salinitas yang berbeda, kalau kita hitung persamaan tadi menurut Debye maupun Davis, ini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kita ukur di air laut pada suhu 25 dan salinitas 35, maka ion Cl negatif koefisien aktivitasnya YA-nya adalah 0,66. Kalau kita masukkan ke persamaan, ini besarnya. Kalau kita hitung berdasarkan rumus Davis, ini hasilnya. Jadi kalau di air kita ukur langsung seperti ini besarnya. Kalau kita hitung koefisien aktivitas totalnya, itu ada besarnya ini. Sedangkan menurut persamaan Davis, itu ini adalah jumlahnya. Nah, dari yang terukur dan terhitung ini, itu selisihnya mungkin tidak terlalu besar. Tapi yang berdasarkan Davis ini yang berbeda. Nah, pada kondisi ion bebas dan pengaruh suhu dan salinitas, maka akan menghasilkan konstanta stoikiometri yang berbeda. Konstanta stoikiometri hibrid, ini gabungan antara ion bebas, kemudian konstanta keseimbangan termodinamika, pengaruh suhu, salinitas, dan tekanan. Misalnya pada konsentrasi pada reaksi HCO3- yang akan berubah menjadi CO32-, ini akan kita dapatkan konstanta keseimbangan kedua. Nah, konstanta termodinamikanya apa? Ini pada kondisi ideal termodinamika. Keduanya besarnya adalah ini. Lalu konstanta hibridnya kita hitung CO32 negatif, konsentrasi A+, dan konsentrasi HCO3. Konstanta stoikiometrinya juga sama. Nah, kalau kita lihat di sini, itu seolah-olah sama. Apa bedanya di sini? Oh, beda simbolnya. Kalau termodinamika hanya K2. Kalau hibrid itu ada tanda apostrofnya. Kalau stoikiometri ada tanda bintangnya. Ini hanya simbol. Tetapi yang membedakan adalah berapa banyaknya konsentrasi. Kalau kita lihat simbolnya di sini, ini kita pakai, yang kita gunakan adalah kurung Kurawal. Kalau di hibrid ini berbeda. Kalau di stoikiometri ini juga berbeda. Karena hibrid dia ada gabungan yang konsentrasi simbolnya ini dan konsentrasi yang simbolnya kurung Kurawal. Apa bedanya coba? Ingat lagi pelajaran kimia. Apa bedanya simbol konsentrasi seperti ini dan konsentrasi yang seperti ini? Nah, lalu berapa pengaruh ionic strength pada konstanta keseimbangan untuk pH-nya? Pada kombinasi termodinamika dan stoikiometri,
Maka yang dihasilkan adalah konstanta keseimbangan yang kedua atau K2 dengan tanda bintang. Ionic strength itu tergantung dari aktivitas ioniknya. Berapa besar aktivitas CO3-, aktivitas CO32-, dan aktivitas H positif. Kalau pada air tawar besarnya K2 itu adalah 10,3. Kalau kita masukkan ke persamaan, berapa jumlahnya yang kita dapatkan? Pada air tawar kita peroleh nilainya pK2-nya atau K2 bintangnya adalah 8,9. Dari mana pK2 ini? Ini persamaannya sama dengan kita menghitung pH. Kalau K2 itu adalah nilai lognya, maka pK itu adalah nilai anti-lognya. Jadi dari persamaan ini, nanti kita kalau dapatkan K2 bintangnya, kita anti-logkan dapat nilai ini. Sehingga konstanta keseimbangan tadi akan berpengaruh pada skala pH. Jadi tadi sudah saya sebutkan besarnya pK itu tergantung dari antilog konsentrasi. Apa itu pH dan sebagainya sudah dijelaskan di awal. Nah, yang membedakan apa di sini? Kalau definisi lama, maka besarnya pH adalah min log H positif. Atau kita anti-logkan nanti dapat pH. Jadi kalau min log H ini biasanya adalah 10 atau 10 pangkat berapa. Karena logaritmi biasanya berbasis 10. Nah, persamaan yang baru ini melibatkan aktivitas. Tapi ini tidak bisa kita ukur pada kondisi eksperimen. Tidak bisa kita hitung pada kondisi ideal. Karena aktivitas ion individu itu sulit diukur. Tetapi persamaan ini yang membedakan adalah berapa besarnya konsentrasi H positifnya. Kita lihat dari simbolnya. Berapa besarnya konsentrasi H positif, simbolnya berbeda. Apa bedanya? Coba Anda cari. Tadi di awal sudah saya sebutkan. Nah, persamaan ini bukan persamaan yang operasional. Artinya yang susah atau yang tidak bisa kita hitung. Yang bisa kita hitung adalah persamaan berdasarkan UPAC. Skalanya adalah skala NBS. Ini dasarnya adalah larutan vapor standar dengan pH yang sama dengan min log H positif. Sehingga pH untuk skala NBS itu sebanding dengan pH jika kita menghitung berdasarkan log H positif. Dan ini bisa kita hitung jika aktivitas koefisiennya mendekati 1 atau setara dengan 1. Atau pada konsentrasi H positif itu mendekati 0. Kemudian ionic strength larutan vapor NBS ini adalah sebanding dengan 0,1. Kalau air laut itu sebanding dengan 0,7. Sehingga kalau kita mengukur dengan elektroda di air laut, ini hasilnya akan berbeda atau kurang baik. Sehingga skala baru yang digunakan untuk menghitung pH air laut, itu berdasarkan dari konsentrasi H totalnya yang mendekati 0. Selain skala pH total, ada juga skala pH bebas. Dan ada juga skala pH air laut. Jadi definisi pH ini akan berbeda-beda. Mana yang akan kita gunakan? Nah, pH bebas
Ini yang kita gunakan samaannya adalah min log H positif atau konsentrasi H bebas. pH total itu berdasarkan H bebas dan H2SO4. Kemudian pH air lautnya itu tergantung dari H bebas dan H2SO4 serta H-nya. Nah, di air laut, SO4 negatif ini mengalami protonasi. H2SO4 itu akan membentuk H positif dan SO4 2 negatif. Kita sebut sebagai konstanta kesetimbangan sulfur atau Kn. Sehingga total H positifnya itu akan sama dengan H bebasnya, kemudian H2SO4, atau H bebas itu sama dengan H total dikurang H2SO4. Atau H total dikali dengan 1 plus SO4 2 negatifnya, konsentrasinya dibagi dengan konstanta sulfatnya. Nah, pada kondisi ini, konstanta sulfat itu ini agak susah ditentukan. Sehingga persamaan ini sebenarnya agak kurang baik untuk menghitung total hidrogen atau total pH air laut. Sehingga yang kita gunakan adalah konversi antara dari skala pH. Sehingga kalau pH bebas itu adalah pH total plus dari salinitas total dan konstanta sulfatnya atau pH air laut ini akan bisa kita konversi dengan jumlah dari CO32- dibagi dengan HCO3-. Itu akan sama dengan konstanta kesetimbangan kedua total dikali dengan jumlah H total. Sehingga dari persamaan ini kalau kita uraikan secara sederhana, besarnya CO32- dan HCO3- ini sebagai simbol pH-nya itu akan sama dengan P pada konstanta keseimbangan kedua yang bebas ditambah dengan pH total. Nah, itu penjelasan tentang disosiasi karbonat yang ada di air laut. Jadi bisa kita simpulkan tadi konstanta kesetimbangan itu akan tergantung dari suhu, salinitas, dan temperatur. Nah, dari persamaan-persamaan yang sudah dijelaskan tadi, coba kita hitung berapa besarnya konsentrasi CO2 dalam bentuk terlarut, HCO3 dan CO3- jika yang pertama jumlah konsentrasi CO2 itu adalah 2,3 mmol pada pH 8 pada temperatur 10 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer dan salinitas 35. Kalau kita ketahui konstanta timbangan yang pertama itu besarnya adalah 8,313 kali 10 pangkat 7. Atau PK-nya kalau ini kita antilogkan itu besarnya adalah 6,08. Jadi 8,318 kali 10 pangkat minus 7 itu sama dengan 10 pangkat minus 6,08. Kalau kita antilogkan itu sama dengan 6,08 atau PK-nya 6,08. Jadi kalau kita ketahui PK-nya adalah 6,08, maka konstanta keseimbangannya adalah antilognya. pH-nya 8 atau pH 8 ini sama dengan konsentrasi H positifnya. Konsentrasi H positifnya berapa? 10 pangkat minus 8. Nah, coba dihitung CO2, HCO3, dan CO3- jika
kita ketahui unsur atau ketetapan yang lain seperti ini. Nah, kalau konsentrasi H2CO3-nya itu adalah 0,1 mol, berapa pH yang terbentuk? Itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.